Terus ada yang bertanya lagi pada saya, Pak, apakah Bapak masih ada sensasinya nyolek-nyolek? Begini, motivator harus jujur, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun kapanpun, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Yang baru bergabung silahkan lihat video saya yang dulu-dulu, dan jangan lupa pakai BPJS, yaitu bayar pakai jempol dan subscribe gitu ya. Dan Anda boleh share pada siapapun sama penderitaan anxiety, psikosomatis maupun asam lambung ya. Langsung singkat saja, karena apa? Saya yakin kalau Anda menonton video motivasi ini terlalu lama, Anda itu juga akan merasa sedikit bosan begitu. Akhirnya nanti Anda bilang begini, motivator ini keting aku. Ya, dulu ya masih ingat Anda waktu masih muda, apa yang Anda koleksi? Minyak wangi. Sekarang Anda koleksi apa? Minyak angin. Seperti saya nih, koleksi saya itu jatuh. Koleksi saya itu minyak angin ya. Dulu minyak wangi, sekarang minyak angin. Kalau ada prasmanan di acara pernikahan apa dan sebagainya waktu masih sehat, saya itu adalah koleksi makanan. Tetapi setelah sakit ya lebih ke seleksi makanan begitu ya, atau tidak? Nah, itu Anda coba jawab dari hati Anda begitu ya. Nah, begini, ada bukan sedikit sih, banyak rahasia di balik anxiety, psikosomatis maupun asam lambung ya. Apa Pak rahasia dari psikosomatis itu? Padahal psikosomatis itu adalah permainan di pikiran kita. Nah, permainan itu terbentuk dari apa Pak? Bisa dari trauma, bisa dari sugesti ya, tentunya sugesti yang negatif ya. Terus bisa dari apa yang Anda baca, apa yang Anda lihat begitu. Misalnya Anda sering googling, searching gejala-gejala penyakit dan sebagainya ya. Terus tafsir mimpi, tanda-tanda mimpi ini, terus tanda-tanda kematian 40 hari sebelum meninggal dan sebagainya. Nah, itu ya, akhirnya Anda kan sudah, psikis Anda kan sudah terganggu dengan melakukan hal-hal tersebut. Akhirnya itu menempel di otak, tersimpan, di save. Kalau komputer itu di save ya. Nah, file itu tidak akan bisa hilang kalau tidak kita delete. Itu kalau di komputer tinggal delete, hilang, di recycle, delete, hilang. Tetapi kalau di sini nggak bisa kita mendelete dengan tas gitu ya, perlu proses. Delete-nya itu tidak bisa di-delete, tetapi dimasukin hal-hal yang positif, sugesti-sugesti yang positif ya. Terus bacaan-bacaan yang positif. Apa yang Anda lihat harus serba positif. Nah, apa yang Anda pikirkan harus serba positif begitu ya. Itu cara menghilangkannya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan kalau itu adalah permainan di pikiran gitu. Nah, yang pertama ya, yang pertama ini, Anda pernah nggak misalkan berkendara ya, berkendara pakai sepeda motor, Anda merasakan kayak panik attack. Nah, Anda gelisah kan di jalan itu, Anda gelisah, mungkin bisa mempercepat kecepatan Anda. Terus Anda pulang ke rumah, terus setelah nyampe di rumah Anda nyaman, nyantai. Karena apa itu? Karena saat di rumah Anda itu bisa tenang, bisa rileks. Akhirnya sensasi itu ya hilang, walaupun nanti muncul lagi, dan itu wajar begitu ya. Itu terus waktu di tempat kerja Anda mungkin gelisah, pokoknya gimana lah, gelisah, ingin cepat pulang. Nah, setelah Anda pulang di rumah,
Anda merasa nyaman. Ya, karena apa? Anda bisa rileks di situ, tenang. Pikiran Anda bisa tenang. Nah, itulah. Jadi, ketenangan pikiran ini itu yang menghancurkan permainan di pikiran. Itu tentunya permainan yang negatif begitu, dihancurkan dengan ketenangan Anda. Gitu. Contohnya lagi, Anda di tetangga, ya, atau hajatan, tahlilan, yasinan, ya, Anda gelisah, gelisah, keringat dingin keluar. Itu semua saya alami loh ya. Semua, wah, ini cepat pulang. Kok nggak selesai-selesai? Inginnya cepat selesai kan acara itu. Nah, setelah selesai, itu Anda sudah merasa enak, oh udah selesai kan. Nah, terus Anda ingin cepat pulang biasanya. Dan setelah nyampe di rumah, tenang. Nah, karena apa? Anda rileks. Di rumah itu Anda rileks, tenang. Jadi, permainan pikiran yang negatif itu dihancurkan dengan ketenangan Anda. Begitu, ya. Nah, bisa dikatakan itu adalah sebuah ilusioner, ya, ilusi-ilusi di pikiran kita. Nah, ini Anda lihat sampai habis ya. Saya tiap hari akan upload video. Karena apa? Ini bentuk kepedulian saya pada Anda. Karena saya pernah alami psikosomatis. Lama saya alami itu. Jadi sensasinya apa saja saya tahu, rasanya di badan di mana tahu, berpikir sudah tidak logis lagi, disandatkah, di apa dan sebagainya, gitu, ya atau tidak? Nah, itu ketika psikosomatis menghancurkan pikiran yang logika, gitu ya, logika kita dihancurkan oleh psikosomatis, gitu, kepintaran kita dihancurkan oleh psikosomatis, kebahagiaan kita dihancurkan oleh psikosomatis. Makanya saya peduli sama Anda semua, gitu. Jadi jangan bosan-bosan melihat saya ya, gitu. Nah, itu ya, sudah tahu kuncinya, itu permainan di pikiran Anda. Jadi terbentuklah sebuah ilusi, ya. Nah, dan akhirnya karena Anda pernah mengalami itu semua, itulah menjadi sebuah trauma tersendiri. Nah, misalkan Anda pernah mengalami panic attack di mana? Di tempat ini, di tempat ini. Anda untuk pergi ke tempat sana yang Anda alami itu Anda sudah berpikirnya begini, wah, nggak mau saya ke sana, nanti saya panic attack. Nah, misalnya Anda pergi pengajian atau apa, saya belum berani pengajian, saya takutnya nanti panic attack datang. Atau Anda sholat Jumat, atau sholat berjamaah, atau yang lain ya, karena Anda pernah alami itu, jadi Anda trauma, dan trauma itu tidak bisa di-delete dengan seketika, karena trauma itu, masa lalu itu ya, pasti masih menempel, gitu ya. Ini Anda tonton sampai selesai ya, karena begini, apa yang Anda pikirkan, ya, misalnya Anda mau bepergian, Anda sudah memikir yang tidak-tidak, wah jangan-jangan. Nah, itu Anda sudah membuat rekaman itu tertempel di otak, dan saat Anda pergi, baik dalam perjalanan maupun sudah di lokasi, rekaman itu akan terputar. Siapa yang mutar? Pikiran kita dimainkan, gitu ya. Terus bagaimana dengan sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan, Pak? Nah, ini terus ada kalau sempoyongan, kelingan, saya mau pingsan, memang itu terakhir yang saya hilangkan. Nah, itu bisa hilang kalau kita itu sudah tenang, trauma-trauma itu sudah bisa kita redam ya, walaupun masih ingat tetapi masih bisa kita kendalikan ya. Itu kelingan, sempoyongan. Nanti ada tonton part 1 sampai 3 kupas tuntas sempoyongan kelingan ya, yang baru bergabung. Nah, itu. Terus ada yang bertanya lagi pada saya, Pak, apakah Bapak masih ada sensasinya nyolek-nyolek? Begini, motivator harus jujur ya, tidak boleh menyembunyikan sesuatu ya. Saya harus berbicara jujur karena ini menyangkut nasib orang banyak yang menonton video saya. Walaupun yang menonton video saya sedikit, tidak apa-apa ya. 5 orang nonton video saya, kalau dia mengamalkan, menjalankan dan sembuh, itu merupakan kalau dari motivasi saya udah sembuh, ya itu sebagai amal saya, gitu ya. Karena apa? Anda bisa sembuh karena banyak motivator, banyak dimotivasi, banyak didukung orang. Nah, kalau Anda merasa sendirian, ya, tidak ada yang mendukung Anda minum obat, model apapun susah, ya. Harus ada motivator,
dan mentor yang mendukung Anda, begitu. Ya, bisa Anda dapatkan di YouTube. Asal ya berbicara, kalau saya ungkapkan itu apa adanya ya, dari sifat saya itu sudah saya ungkapkan semua ya. Yang baru bergabung silahkan Anda tonton video saya dulu. Nah, sekarang saya akan jawab pertanyaan, apakah sensasi masih menyolek di saya? Begini ya, mungkin sensasi itu nyolek, tetapi karena saya sudah bisa cuek, saya sudah bisa masa bodoh, saya sudah bisa menyesuaikan diri dengan keadaan saya. Mungkin sensasi itu datang, tetapi saya tidak saya rasakan, gitu ya. Itu dan dari segi stamina tenaga saya belum sepenuhnya, karena dari dulu saya membuat video ini, saya kalau psikis sudah alhamdulillah normal, tapi dari stamina saya belum normal sepenuhnya ya. Itu oke. Kembali ke topik tentang ilusi yang terbentuk oleh pikiran Anda ya. Pikiran Anda tadi sudah saya buktikan semua ya. Nah, saya buktikan semua kalau itu permainan dari pikiran Anda sendiri. Nah, kalau Anda sudah tahu kalau itu permainan dari pikiran Anda sendiri ya, Anda juga harus memainkan pikiran Anda tentunya dengan hal yang positif gitu. Jangan nonton tontonan Anda di YouTube itu yang serba menakut-menakutkan. Anda googling, searching gejala-gejala penyakit, tafsir mimpi, tanda-tanda kematian, nggak perlu ya. Tonton saja video saya atau video motivator yang lain, sudah itu ya. TikTok ya, saya juga punya TikTok, silakan Anda ikuti TikTok saya ya, @suyonolistrik. Nah, di situ atraksi-atraksi saya, terus nanti saya akan membuat video singkat di TikTok yang menyemangati Anda, yang saya akan sedikit mengupas tentang ini loh rahasianya, gitu ya. Itu jadi kalau sudah tahu itu permainan dari pikiran Anda, saatnya Anda berbenah dengan memainkan pikiran Anda dengan hal yang positif. Itu obatnya. Caranya bagaimana, Pak? Yang pertama, beri sugesti di diri Anda. Anda boleh self talk atau berbicara pada diri Anda sendiri dengan motivasi-motivasi yang membangun tentunya, yang menyemangati Anda. Saya ini tidak apa-apa kok, saya ini sehat, ini hanya permainan pikiran saya, begitu ya. Terus Anda relaksasi. Nah, di deskripsi nanti Anda lihat audio relaksasi, meditasi relaksasi dari saya. Itu ya. Karena apa? Ya itu yang dibutuhkan adalah ketenangan, rileksnya pikiran kita ya, yang bisa menghilangkan sensasi itu. Gitu ya. Tentunya Anda harus sabar. Lakukan itu secara terus-menerus, jangan bosan. Sehari lakukan ini, wah yuk saya lakukan ini. Nanti setelah Anda belum dapat efeknya ya, Anda tinggalkan. Padahal itu misalnya olah nafas ya, istighfar, zikir. Semakin Anda itu lakukan terus, memang sensasi itu datang. Kan apa? Istighfar, zikir, olah nafas itu adalah membentuk energi, yaitu energi batin, energi positif. Sedangkan di badan Anda banyak energi-energi negatif. Di situ terjadilah pertempuran antara energi negatif dan energi positif. Nah, itu. Jadi Anda merasakan dampaknya, begitu. Ya. Contohnya juga kalau badan Anda kemasukan kuman atau virus, maka Anda pasti akan merasakan efeknya, yaitu mungkin badan Anda panas dan sebagainya. Nah, itu karena apa? Ada sistem imun melawan virus atau kuman itu. Tas. Nah, itu Anda merasakan efeknya. Nah, itu ya yang perlu Anda ketahui. Jadi mulai sekarang semangat bahwa itu adalah permainan dari pikiran Anda yang terbentuk oleh sugesti Anda sendiri. Apa yang Anda tonton ya, nanti tonton berulang-ulang video saya ya. Jangan lupa ikuti TikTok saya @suyonolistrik. Nanti saya akan membuat video-video yang menyemangati Anda. Nah, saya akan buktikan bahwa ini adalah ilusi ya. Ini tali asli. Nah, misalnya ini hanya permainan ya. Ini hanya permainan. Kalau orang tidak tahu, dia akan menganggap wah sakti sekali orang itu. Tidak ya. Ini hanya permainan. Nah, saya kalungkan di sini ya. Saya tarik, tas. Ya. Nggak terjerat kan? Nah, kalau satu tali, Anda yakin saya pakai 2 tali ya, 2 tali ini. Oke, saya kalungkan ya. Saya kalungkan. Nah, ini saya ikat. Bener-bener saya ikat ya, bener-bener saya ikat. Nah,
benar-benar saya ikat. Nah, ini kalau persepsi Anda, saya yakin kalau ini saya tarik, tadi kecekik leher saya, terjerat leher saya, ya atau tidak? Nah, tuh. Sekarang saya akan menariknya, ya. Semoga berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak terjerat kan leher saya? Nah, Anda tertipu dengan apa? Dengan gerakan. Ya, tertipu dengan apa yang saya lakukan, begitu. Nah, disitulah permainan pikiran itu yang mendominasi Anda, gitu ya. Ilusi-ilusi itu terbentuk karena permainan pikiran Anda, gitu ya. Psikosomatis itu karena permainan dari pikiran Anda. Makanya saya buktikan dengan ini gitu ya, ilusi-ilusi. Jadi saya setelah sembuh dari anxiety, saya belajar sebuah ilusi ya, gitu. Nah, itu ya. Jadi tetap semangat. Jangan Anda merasa sakit sedikit itu sudah berpikirnya ke wah, jangan-jangan saya sakit parah, jangan. Salah itu ya. Tenang. Sedikit-sedikit jangan Anda rasakan. Ya saya tahu itu susah. Latih begitu. Ya, itu. Semangat saya ini ya. Saya harus bekerja lagi ya. Nanti dimarahi sama komandan saya gitu. Oke, semangat ya. Jangan lupa ikuti TikTok saya ya. Nanti saya akan memberikan motivasi Anda, memberikan sebuah ini loh ilusinya, ini loh permainannya gitu. Oke? Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.